Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Rabu 9 November 2022. Kita rayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Kita diingatkan untuk menjaga kesucian bait suci dari godaan setan dan kerakusan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah menerima kami sebagai anggota gerejamu yang sah. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami selalu sanggup menjaga kesucian gerejamu dari godaan-godaan setan dan kerakusan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jagalah kesucian bait suci dari godaan setan dan kerakusan kita. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. 10 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli tahun 2012, saya mengunjungi Basilika Lateran. Suasana dalam gereja ini sungguh-sungguh sangat kondusif. Di dalam gereja ini
secara spontan saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan saya masuk dalam basilika ini. Dari sejarah gereja saya mempelajari bahwa basilika ini adalah basilika agung yang pertama didirikan di Roma, yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian dalam gereja sesudah abad ketiga. Kumohon berkat-Mu untuk kami semua anggota Gereja Kristus. Semoga kami selalu alami kemerdekaan dan perdamaian dalam hati kami. Amin. Itulah doa yang saya panjatkan sewaktu saya masuk ke dalam basilika ini. Basilika ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam konteks sejarah gereja Kristen, basilika ini merupakan basilika agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada di dalam kancah penghambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian. Pada pesta peringatan pemberkatan basilika ini, mari kita pertanyakan diri, apakah kita yang adalah anggota Gereja Kristus selalu alami kemerdekaan dan perdamaian dari segala ancaman setan dan kerakusan kita? Apakah iman kita selalu kokoh dan kuat? Pesta pemberkatan gereja ini, Gereja Lateran hari ini, menyadarkan kita akan persekutuan hidup iman kita yang didasarkan pada Yesus Kristus. Setiap kita adalah bait Allah karena Roh Allah bersemayam dalam diri kita masing-masing. Gereja yang sebenarnya tidak dibangun dari batu dan kayu yang mati, melainkan dari pribadi-pribadi yang hidup. Kita adalah pribadi-pribadi hidup yang membentuk rumah Allah itu. Pertanyaan untuk kita, apakah kepribadian kita selalu suci dari kotoran duniawi? Apakah kita selalu melekat erat pada Kristus yang merupakan dasar kehidupan kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar lewat Injil Yohanes bahwa Yesus Kristus mengusir mereka yang menjual lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang dari bait suci. Dengan marah Yesus katakan kepada para penukar-penukar uang dari bait suci dan kepada para pedagang, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Menyaksikan apa yang dibuat Yesus, para muridnya berkata, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada 2 hal penting yang perlu kita ingat dari apa yang dibuat Yesus di bait suci. Yang pertama, Dia sangat menghormati dan mencintai gedung gereja, tempat kudus di mana Allah tinggal. Dalam gedung gereja itu, umat Allah berkumpul mendengarkan firman-Nya dan menerima tubuh dan darah Kristus. Tempat kudus ini harus dijaga kesucian dan kebersihannya. Di dalam gereja kita, gedung gereja kita, ada tabernakel. Dan di dalam tabernakel itulah kita percaya sakramen Maha Kudus selalu ada. Kristus hadir di sana. Jadi rasa hormat, berpakaian sopan selalu harus kita perhatikan
kalau kita masuk ke dalam gedung gereja. Yang kedua, Yesus Kristus sangat mencintai setiap pribadi yang sudah mengimani Dia. Dia merasa sangat sedih kalau tubuh kita dicemari oleh hal-hal duniawi, menjadikan tubuh kita sebagai barang jualan. Kita sudah seharusnya selalu menjaga kesucian tubuh jasmani kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jagalah selalu kesucian bait suci dari kerakusan kita. Biarkanlah Tuhan bersemayam dalam hati kita yang bersih dan suci. Kalau ada yang kotor, berilah diri kita kepada Kristus, biarkanlah Ia mencucinya kembali, agar bait suci kita kembali suci dan bersih. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu sanggup menjaga kesucian bait sucinya dari godaan-godaan setan dan kerakusan manusiawi kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.